dari Fakultas Sains dan Teknologi Program Studi Biologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Maksud dan tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia yang berjudul Komunikasi Lisan dan Tulisan. Dosen pengampu Ibu Junaida MPD. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses pertukaran pikiran atau penyampaian pesan dari penyebar pesan atau komunikator ke penerima pesan atau komunikan dengan tujuan tertentu. Pesan yang disampaikan pengirim kepada penerima pesan tersebut dikemas dengan kata-kata atau verbal ataupun tanpa kata-kata atau non-verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi dalam bentuk lisan ataupun tulisan, sedangkan komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang umumnya menggunakan bahasa tubuh seperti gerakan tangan, raut wajah, gelengan kepala, tanda, tindakan, dan sebagainya. Selanjutnya, fungsi komunikasi. Yang pertama, sebagai informasi. Fungsi komunikasi yang pertama yaitu sebagai informasi, di mana komunikasi menyajikan sebuah informasi yang dibutuhkan oleh setiap individu atau kelompok dalam mengambil sebuah keputusan serta meneruskan data untuk menilai beberapa pilihan sebelum akhirnya diputuskan. Yang kedua, sebagai kendali. Komunikasi juga berfungsi sebagai kendali, yang berarti komunikasi tersebut berperan penting untuk mengontrol perilaku manusia baik secara perorang maupun kelompok melalui beberapa cara yang wajib untuk dipatuhi semua pihak. Yang ketiga, sebagai motivasi. Komunikasi juga memiliki fungsi sebagai motivasi, karena komunikasi dapat menjadi suatu motivasi melalui penjelasan yang dilakukan para motivator. Semakin pandai seseorang mengkomunikasikan suatu hal positif, tentu akan sebaik jiwa motivasinya. Selanjutnya, komunikasi juga memiliki manfaat penting, antara lain sebagai berikut. Yang pertama,
memahami semua informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, komunikasi dapat mempererat tali persaudaraan baik antar pribadi, golongan, kelompok, bangsa maupun negara. Yang ketiga, dengan berkomunikasi, Anda bisa mengetahui kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, komunikasi sangat penting bagi organisasi dalam melakukan serta menciptakan kerjasama yang baik. Yang kelima, komunikasi dilakukan sebagai proses sosial berwarga negara. Selanjutnya, tujuan komunikasi. Yang pertama, informasi mudah dipahami, yaitu agar hal yang disampaikan oleh komunikator bisa mudah dipahami oleh komunikan, di mana tugas seseorang komunikator adalah menjelaskan pesan utama secara jelas dan sedetail mungkin. Yang kedua, memahami sesama individu. Maka setiap individu bisa memahami individu lain menggunakan kemampuannya untuk mendengar suatu hal yang sedang dibicarakan oleh orang lain, atau sebagai subjek untuk menyampaikan pesan. Yang ketiga, pesan mudah diterima orang lain. Agar pesan yang disampaikan mudah diterima orang lain, sebab komunikasi yang dipadukan pendekat persuasif merupakan cara supaya sebuah gagasan lebih mudah diterima orang lain. Penyampaian itu akan terlihat baik jika kita bisa mengkomunikasikannya dengan benar. Yang keempat, menggerakkan orang lain. Untuk menggerakkan orang lain supaya melakukan suatu hal sesuai dengan apa yang diinginkan oleh komunikator. Dengan kata lain, komunikator merupakan seseorang atau sekelompok orang yang berinisiatif untuk menjadi sumber dalam sebuah hubungan. Perbedaan komunikasi lisan dan tulisan. Komunikasi lisan adalah komunikasi dengan mengucapkan kata-kata secara lisan atau langsung kepada lawan bicaranya. Contohnya,
saat berkomunikasi dengan tatap muka langsung. Sedangkan komunikasi lisan adalah komunikasi yang dilakukan melalui tulisan, misalnya dalam surat menyurat bisnis, seperti membuat dan mengirim surat konfirmasi barang kepada pelanggan. Selanjutnya, ciri-ciri komunikasi lisan. Yang pertama, bersifat tatap muka langsung atau face to face. Yang kedua, terikat pada ruang. Maksudnya, mereka yang tidak ada di tempat tidak akan bisa terlibat komunikasi. Yang ketiga, terikat waktu. Komunikasi ini hanya bisa berlangsung pada waktu yang sama jika pesannya didengar orang lain. Yang keempat, menggunakan organ dominan berupa mulut dan telinga, walaupun mungkin ditambah mata. Yang keempat, mementingkan penampilan, yaitu setiap orang yang ingin melakukan komunikasi lisan mempertimbangkan penampilan diri. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan komunikasi lisan. Yang pertama, kelebihan komunikasi lisan yaitu menimbulkan timbal balik secara langsung tanpa perlu menunggu respon dari komunikan. Dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci dan jelas, dan menimbulkan partisipasi atau tanggapan langsung dari komunikan. Kedua, kekurangan komunikasi lisan memerlukan adaptasi atau penyesuaian kondisi dan situasi terlebih dahulu sebelum berkomunikasi, memerlukan suatu uraian dan penjelasan yang lebih detail dan sulit untuk didokumentasi tanpa bantuan alat recording. Selanjutnya, jenis-jenis komunikasi tulisan terbagi. Selanjutnya, jenis-jenis komunikasi lisan terbagi dua, yaitu 1. Komunikasi lisan langsung. Komunikasi lisan secara langsung merupakan komunikasi lisan yang terjadi tanpa adanya perantara, jarak, dan alat atau media yang digunakan dalam berkomunikasi. Yang kedua, komunikasi lisan tidak langsung. Berbeda halnya dengan komunikasi lisan tidak langsung yang menggunakan media atau alat perantara berupa televisi, komputer,
telepon, atau yang lainnya sebagai penyampai pesan atau informasi kepada komunikan. Ciri-ciri untuk meningkatkan keberhasilan dalam komunikasi lisan. Yang pertama, memahami materi. Yang kedua, intonasi dan artikulasi. Yang ketiga, gaya bicara. Yang keempat, kepercayaan diri. Yang kelima, kemampuan bicara. Yang keenam, tidak bertele-tele. Yang ketujuh, penampilan. Selanjutnya, menurut Boye dan Tilly tahun 1989, dalam penyampaian pesan secara tertulis mempunyai keuntungan yang sangat penting, yaitu satu, adanya peluang untuk mengontrol pesan. Yang kedua, isi pesan yang disampaikan dapat memuat informasi yang sangat kompleks dan memerlukan uraian yang sangat detail. Yang C, pesan yang disampaikan dapat didokumentasikan sehingga dapat dimanfaatkan untuk rujukan pada masa mendatang. Yang D, pesan dapat disebarkan secara luas. Komunikasi tertulis dapat dipilih di bila mana. 1. Pesan atau subjek yang diinginkan disampaikan cukup banyak dan kompleks. Perlu penjelasan panjang, lebar suatu teknis, perlu visualisasi pesan dalam bentuk angka-angka, grafik, gambar, dan statistik. Yang kedua, penerima pesan terpisah jarak jauh dengan pemberi pesan. Yang ketiga, memerlukan laporan, data atau dokumen tertulis untuk arsip. Yang keempat, tidak dibutuhkan tanggapan cepat dari penerima pesan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan komunikasi lisan. Yang pertama, kelebihan komunikasi tulisan. Lebih tahan lama. Ketika komunikasi selesai, orang bisa melihat tulisan untuk mengetahui secara tepat pesan berkomunikasi. Tidak mudah disalahpahami atau ditafsirkan berbeda. Dapat disebarkan
kepada orang banyak. Dengan memperbanyak tulisan yang berisi hal yang dikomunikasikan. Yang kedua, kekurangan komunikasi tulisan. Memerlukan waktu lebih lama karena harus menuliskan terlebih dahulu pesan yang disampaikan. Begitu juga ketika menunggu balasan tertulis dari penerima, memerlukan biaya lebih besar untuk alat tulis. Selanjutnya, bentuk-bentuk komunikasi tertulis. 1. Surat dan memo. Yang kedua, laporan. Surat dan memo diklasifikasikan ke dalam 4 kategori. Yang pertama, permintaan atau permohonan langsung. Yang kedua, rutin, berita dan pesan-pesan yang baik. Yang ketiga, berita-berita yang tidak baik. Yang keempat, pesan-pesan persuasif. Prinsip-prinsip komunikasi tertulis yaitu kompetensis atau lengkap. Yang kedua, consideration atau pertimbangan. Yang ketiga, clarity atau jelas. Yang keempat, correctness atau benar. Yang kelima, concise atau ringkas. Yang keenam, concreteness atau konkret. Yang ketujuh, courtesy atau sopan. Selanjutnya, persyaratan penulisan komunikasi tertulis. Yang pertama, ditulis dalam format atau bentuk yang menarik. Yang kedua, memilih maksud dan tujuan. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang keempat, penggunaan bahasa yang baik dan yang benar. Yang kelima, penggunaan bahasa disesuaikan dengan kemampuan pemahaman dari pihak pembaca. Yang keenam, mencerminkan pengertian terhadap masalah-masalah yang dihadapi atau yang dituju. Yang ketujuh, hindari penggunaan kata atau kalimat yang dapat membingungkan pembaca. Yang kedelapan, menunjukkan budi bahasa dan kewajiban penulis. Terima kasih atas yang sudah melihat dan mendengar penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf.